Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Warta lisan hari ini, pelayanan secara online. Meskipun kita belum dapat datang ke gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti berbagai pelayanan gerejawi secara online, yaitu katekisasi, bina pranika, persekutuan wilayah, persekutuan doa komisi dewasa, pemahaman Alkitab, dan persekutuan doa pagi. Kelas katekisasi secara online untuk umum akan dimulai pada hari Kamis 4 Februari 2021 pukul 19.00. Sedangkan kelas katekisasi khusus untuk simpatisan dari gereja Katolik dan gereja yang tidak seasas akan dimulai pada hari Jumat 2 April 2021. Kelas Bina Pranika secara online akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 dan 6 Februari 2021 oleh Klasis Jakarta Timur. Dan pada hari Sabtu 20 Februari 2021 dan 27 Februari 2021 oleh Klasis Cirebon. Warga jemaat dapat mengetahui informasi lengkap, jadwal, dan alamat tautannya di Warta Persekutuan yang dapat dibaca di apps GKI Gunsa dan dapat diunduh di handphone kita. Marilah kita terus menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita melalui persekutuan dengan saudara-saudara kita lewat pelayanan online di atas. Informasi pelayanan. Setelah kebaktian ini, Majelis Jemaat akan menayangkan informasi tentang pelayanan gereja kita selama masa pandemi ini, sehingga warga jemaat dapat mendoakan dan mendukung pendanaannya. Demikianlah warta lisan hari ini. Hari ini kita bersama-sama bersyukur dapat memenuhi panggilan Tuhan dan mengingat kasih setia Tuhan untuk 54 tahun Universitas Kristen Krida Wacana berkarya. Dalam alam syukur itu, mari kita sambut ajakan pemazmur 96 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Umat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena karya besar dan agung telah dilakukan Tuhan atas kita. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja, termasuk Gereja Kristen Indonesia, senantiasa menuntun agar kita dapat berkarya di berbagai bidang kehidupan, secara khusus dalam bidang pendidikan. Gereja Kristen Indonesia bersyukur karena telah ikut membidani kelahiran Universitas Kristen Krida Wacana. Melalui kehadiran UKRIDA, Gereja Tuhan menyatakan kepedulian dan cinta kasih dalam membangun generasi anak bangsa demi kemuliaan Tuhan. Memperingati 54 tahun UKRIDA berkarya, sepatutnya lah kita menaikkan syukur atas kasih Tuhan yang besar dan ajaib. Karena dalam setiap pergumulan, sejak akan didirikan sampai awal berjalan, Tuhan tetap menyertai dan memberi kekuatan. Kalau UKRIDA terus berkarya sampai saat ini, itu pun hanya karena kasih Tuhan yang memungkinkan untuk menjelajah kehidupan, tidak sekedar melangkah. 54 tahun UKRIDA bersaksi dan melayani sebagai pelaksana Sabda Tuhan atau Krida Wacana. Tentu akan sulit menghitung berkat Tuhan yang telah dirasakan. 54 tahun UKRIDA, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong dan akan terus menolong. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau harapku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Mereka bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan kita selama ini, kami seringkali gagal telah menjadi saksi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang mengaku di hadapan Tuhan. Kami seringkali acuh tak acuh terhadap pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Padahal Tuhan telah mempercayakan lembaga pendidikan agar kami kelola dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kami seringkali hanya mengandalkan kemampuan dan kehendak diri sendiri dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga kami kerap menemui jalan buntu karena tidak berserah kepadamu. Kami pun mengaku seringkali mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mencari keuntungan daripada melaksanakan layanan pendidikan yang berdasarkan pada cinta kasih dan kerelaan untuk melayani. Tuhan, ampunilah kami. Dalam menjalankan tugas pelayanan, kami juga sering hanya disibukkan dengan masalah pribadi yang bercampur dengan masalah organisasi. Dan kami menganggap masalah tersebut sedemikian rumit, masalah yang ada seolah-olah lebih besar daripada Tuhan. Kami lupa bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi masalah yang ada dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan kehidupan lembaga di mana kami berkarya. Sehingga kami tidak bisa mewujudkan buah-buah cinta kasih yang berdampak bagi sesama kami. Tolonglah kami agar dapat menjaga hidup yang Tuhan karuniakan dengan kesehatan yang baik. Sehingga kami pun dengan sukacita melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang sedang mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka tersedia bagi kita berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita
dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bersama-sama dengan Ukrida yang sudah berjalan selama 54 tahun dalam penyertaan Tuhan, kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Dalam sukacita karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah kunjung berkesudahan, kami kembali hendak membuka Alkitab kami. Kiranya hikmat dari Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan tidak hanya memampukan kami untuk mendengar dan memahami dengan baik firman Tuhan, tapi Tuhan juga memampukan kami untuk berani menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami jauh dari sempurna, kami penuh dengan cacat celah, tapi kami yakin Tuhan akan menyempurnakan kami untuk memampukan kami. Sungguh-sungguh memberlakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya, dan biarlah apa yang disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-20. Injil Markus pasal pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-20 berbunyi demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di Miami, Amerika Serikat, Bapak Ibu Saudara, ada seorang perempuan bernama Hale yang karena pandemi dipecat dari pekerjaannya.
Dia tidak lagi punya pekerjaan. Tetapi di dalam masa yang sulit karena dia tidak lagi punya pekerjaan, Bapak Ibu, dia punya kerinduan untuk tetap bisa melakukan sesuatu bagi orang-orang yang ia pikir membutuhkan sedikit sentuhan kasih. Lalu yang dilakukan oleh Hale di dalam segala keberadaannya saat itu, Bapak Ibu Saudara, adalah dia menyediakan tas itu berisi air mineral, berisi minyak Afgan, juga berisi lip balm. Lalu ada sedikit selimut di situ, Bapak Ibu Saudara, dan dia memberikan paket tidak banyak jumlahnya, awalnya hanya sekitar 5 paket yang dia berikan kepada orang-orang yang sedang kemoterapi di sebuah rumah sakit yang memberikan perawatan bagi orang-orang yang sakit kanker. Hale kehilangan 2 orang terdekatnya karena penyakit kanker. Hale dipecat dari pekerjaannya karena pandemi. Tetapi dia merasa ingin melakukan sesuatu di tengah-tengah keterbatasannya, dan dia berpendapat sebuah kebaikan kecil dapat mengubah sesuatu. Jadi itu yang dia lakukan. Lalu terkadang dia menulis di kartu yang sederhana yang dia buat, lalu dia mengirimkan kepada guru-guru, isinya hanya memberikan semangat untuk mengajar sekalipun di tengah-tengah pandemi. Apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara? Apa yang dilakukan Hale bukanlah sesuatu yang sophisticated atau begitu luar biasa gitu ya. Hale bahkan tidak punya pekerjaan, dia begitu saja, dia tidak berubah menjadi siapa-siapa saat dia melakukan sebuah kebaikan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita merenungkan dari Injil Markus yang tadi kita baca bersama-sama. Ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, siapa yang Yesus panggil? Yesus bukan memanggil orang-orang yang luar biasa, tapi Yesus memanggil para nelayan. Yang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, mereka sedang menebarkan jala di danau. Lalu yang menarik, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus memanggil murid-murid pertamanya di tengah-tengah keseharian mereka, di tengah-tengah kesederhanaan mereka, dan Yesus tidak menyuruh mereka berubah dulu menjadi lebih baik atau berubah dulu melakukan sesuatu, tidak. Tapi di tengah-tengah segala kesehariannya itu Yesus memanggil, mengajak untuk menjadi penjala manusia. Ini hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang saya ingin kita sama-sama renungkan dalam keseharian kita. Saat Yesus memanggil murid-murid pertamanya tidak perlu menjadi orang lain. Murid-murid pertamanya hanya perlu tetap menjadi seorang nelayan, tadinya penjala ikan, sekarang Tuhan mengajak dia menjadi penjala manusia. Yesus memanggil kita dalam keseharian kita tanpa perlu merasa diri minder, tanpa perlu merasa diri rendah, tanpa perlu merasa saya bukan siapa-siapa. Seorang Hale yang bahkan saat ini tidak punya pekerjaan, dipakai Tuhan dalam kesederhanaannya, dalam kesehariannya, dalam niat baiknya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Bagaimana dengan kita? Saat kita memperingati perjalanan bersama 54 tahun Ukrida, maka mari juga di dalam keseharian kita, di dalam keseharian Ukrida sebagai lembaga pendidikan, maka dalam kepercayaan yang Tuhan percayakan untuk kita menjalankan keseharian kita menjalankannya dengan baik. Ini yang kedua. Yang pertama yang saya mau kita ingat sekali lagi, bahwa Tuhan memanggil kita dalam segala keadaan kita tanpa perlu berubah menjadi orang lain, tanpa perlu merasa tidak percaya diri dengan apa yang ada pada diri kita. Tapi Tuhan memanggil murid pertama yang adalah penjala ikan, yang adalah nelayan, untuk menjadi alat dalam tangannya. Kita mungkin bukan siapa-siapa, kita mungkin terlampau sederhana dibandingkan dengan orang lain. Bahkan kita mungkin sekarang kesulitan dengan kehidupan kita. Tapi itu tidak menjadikan kita mustahil untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil murid-muridnya dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya sebagai nelayan, tetapi ternyata tidak hanya itu. Saat kita mau menjadi pengikut Tuhan, maka Tuhan akan mengajak kita menjadi lebih dari sekedar penjala ikan. Tuhan mengajak murid-muridnya untuk menjadi lebih dari sekedar penjala ikan.
Tapi murid-muridnya ini dimampukan menjadi penjala manusia. Ya, murid-muridnya menjalani keseharian sebagai nelayan, tetapi saat dia memutuskan untuk mengikut Tuhan, mereka melakukan lebih dari sekedarnya, yaitu Tuhan mengubah mereka menjadi penjala manusia. Saya mengajak kita berpikir begini. Zaman sekarang nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka jalan-jalan gitu ya, kuliner. Kalau dulu kita tahu makanan mie instan ya cuman mie instan gitu ya. Sekarang ada istilah bring the food to the next level. Jadi artinya makanannya mungkin sederhana tapi bisa dibikin jadi luar biasa, hasilnya bisa lain dan harganya juga bisa meningkat dengan sangat luar biasa. Sepiring mie instan yang tadinya mungkin cuman ribuan rupiah Bapak Ibu Saudara, ini bisa jadi puluhan ribu karena dibawa meningkat ke level yang lebih atas. Apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu Saudara adalah saat kita terpanggil untuk menjadi murid-muridnya. Saat murid-murid yang pertama terpanggil untuk menjadi murid-murid Yesus, maka mereka diajak untuk menjadi lebih dari sekedar penjala. Mereka berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya ingin merenungkan begini. Seringkali dalam kehidupan kita berlaku sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali orang tidak tahu apa bedanya kita yang Kristen, yang anak-anak Tuhan dengan bedanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali mungkin orang tidak sadar Ukrida ini universitas Kristen dan bukan sekedar universitas biasa. Yang ingin saya katakan adalah yang kedua. Berlaku lebih dari sekedarnya. Berlaku lebih dari sekedar menjalani kehidupan, tapi ada nilai value, nilai yang lebih, value yang lebih yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi lebih dari sekedar penjala manusia. Lebih dari sekedar penjala ikan. Kita adalah penjala manusia. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Berapa sering dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya, kita tidak menambah value gitu ya. Murid-muridnya yang penjala ikan, menambah nilai hidup mereka, Tuhan mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana dengan kita? Saya membaca sebuah kisah tentang CEO Netflix, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Netflix ini lagi ngetren gitu ya, orang daripada gak ada kerjaan pada nonton Netflix. Tapi saya baca CEO-nya adalah Reed Hastings. Reed Hastings ini waktu dia pertama kali lulus dan mendapatkan pekerjaan, dia sangat terinspirasi oleh manajernya. Dia mengatakan manajernya itu yang membentuk kepemimpinan dia sebagai seorang CEO sampai sekarang. Apa yang dilakukan oleh manajernya? Kata Reed Hastings, setiap dia bekerja dia meninggalkan bekas cangkir kopi di mejanya. Tapi yang dia heran, begitu esok paginya dia datang, cangkir yang berisi bekas kopi itu sudah bersih. Setiap hari dia tidak sadar siapa yang melakukannya. Sampai suatu ketika dia melihat manajernya yang mencuci cangkir bekas kopinya. Lalu dia bertanya mengapa manajernya melakukan hal itu. Manajernya mengatakan, karena kamu sudah bekerja untuk saya, hanya ini yang saya bisa lakukan untuk kamu. Dan itu benar-benar menyentuh hatinya. Seorang manajer mengambil gelas kopi kosong, lalu mencuci itu setiap hari untuk anak buahnya yang baru lulus, masih kerocok-kerocok dan bukan siapa-siapa. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara, hal sederhana yang bisa kita lakukan, hal sederhana yang melekat pada diri kita. Tapi sudahkah kita menambah sedikit nilai dalam setiap peranan yang Tuhan percayakan kepada kita? Sudahkah kita edit value dalam setiap tindakan yang Tuhan percayakan kepada kita? Sehingga saat kita melakukan sesuatu, kita tidak melakukan sekedarnya, tapi kita melakukan seoptimalnya. Beda ya. Saya nggak sekedar menjalani kehidupan saya, tapi saya optimal menjalankan kehidupan saya. Saya tidak sekedar menjalankan pelayanan saya, tapi saya mentok optimal menjalankan pelayanan saya. Ukrida tidak sekedar berkutat dengan dunia pendidikan, tapi optimal menjalankan tugas pendidikan sampai orang lain melihat ini Universitas Kristen. Kita menjalani kehidupan kita dengan optimal sampai orang melihat ada yang beda karena kita adalah Kristen.
Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dalam kehidupan kita, bagaimana dalam kehidupan murid-muridnya Tuhan memanggil mereka dalam keadaannya, tapi ada added value, bukan sekedar penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Bukan sekedar menjalani kehidupan, tapi menjalani kehidupan dengan optimal, ada nilai lebih yang kita lakukan dalam keseharian kita. Yang terakhir, jadi apa nilai lebihnya gitu ya. Menjadi penjala, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Injil Markus yang tadi kita baca, mereka menggunakan jala untuk menangkap ikan. Maka saya mengajak kita berpikir begini, ada sebuah kutipan, "No act of kindness, no matter how small, is ever wasted." Tidak ada kebaikan yang sekecil apapun yang terbuang atau tersia-siakan. Jadi yang ingin saya ajak kita renungkan, mari kita menggunakan jala untuk menangkap ikan, dalam arti mari menebarkan kebaikan, dampak pengaruh yang baik yang membuat orang terjerat dalam kebaikan Tuhan. Saat kita menambah added value dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan, ketulusan, maka di situ kita menebarkan jala kebaikan bagi banyak orang. Dan saat jala kebaikan itu kita berikan kepada orang-orang, maka mereka terjerat bukan dalam kebaikan kita, tapi mereka terjerat dalam kebaikan Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, itu bisa berdampak luar biasa bagi orang lain. Di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi bersama, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah hal yang mengkhawatirkan kita, mari membuka mata kita dan melihat mungkin ada banyak kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan, yang dalam kesederhanaan, tapi kita lakukan dengan optimal, akan menjerat kehidupan orang dalam kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Mari bersama-sama sebagai bagian dari Ukrida, kita juga menyadari keterpanggilan kita untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai tebaran jala, menebarkan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga dampak value kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai lembaga pendidikan Kristen, boleh dirasa bagi banyak orang. 3 hal saat kita merenungkan bukan sekedar penjala, hidup berdampak bagi sesama. Maka hal yang pertama, Tuhan tidak memanggil orang yang begitu istimewa. Tuhan tidak menggunakan orang yang luar biasa untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan mengajak setiap orang untuk memberikan nilai lebih dalam apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, kita menambah nilai lebih itu dengan menebarkan banyak kebaikan. Saat kita menebarkan jala kebaikan, akan banyak orang terjerat karena kebaikan Tuhan. Dan di situ saat kita memulai dengan kebaikan, kebaikan menjadi tersebar dimanapun dan hidup kita menjadi berdampak. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, memampukan kita tidak sekedar menjalani kehidupan kita, tapi sama seperti murid-muridnya, tidak sekedar penjala ikan, namun menjadi penjala manusia. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama dengan Ukrida merayakan kebesaran Tuhan sepanjang 54 tahun penyertaan Tuhan bagi Ukrida. Biarlah ya Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh terus mengalir, sehingga Ukrida boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai, tidak sekedar menjadi sebuah lembaga pendidikan, tapi menjadi lembaga pendidikan Kristen, di mana Tuhan bisa dijumpai dalam kegiatan keseharian. Tuhan menyertai setiap orang yang terlibat dalam proses belajar mengajar di Ukrida. Tuhan sertai setiap dosen, setiap mahasiswa, setiap karyawan, setiap pengurus, setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami bersyukur atas Rumah Sakit Ukrida yang boleh menjadi bukti penyertaan Tuhan, yang sekarang boleh beroperasi dan menjadi rumah sakit rujukan COVID. Biarlah Tuhan menyertai seluruh perjalanannya, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Rumah Sakit Ukrida, dan dengan kesempatan dari Tuhan bersama-sama kami boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberadaan Rumah Sakit FMC. Biarlah Tuhan juga yang memakai sehingga Rumah Sakit FMC ini boleh juga menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh dirasakan dalam perawatan-perawatan yang terjadi di Rumah Sakit FMC. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah bencana alam yang terjadi dalam kehidupan bangsa negara kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyempurnakan segala upaya yang dilakukan oleh anak bangsa untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban bencana gempa ya Tuhan di Mamuju. Biarlah Tuhan juga yang memberkati tim GKI yang saat ini sedang berupaya memberikan bantuan. Tuhan memberkati setiap orang yang bahkan sekarang ada dalam trauma akibat gempa. Tuhan beserta dengan mereka semua, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka boleh berangsur-angsur keadaannya pulih seperti sedia kala. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Biarlah kasih Tuhan juga dirasakan oleh saudara-saudara kami. Mereka boleh tetap merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah bencana alam yang menimbulkan banyak kerugian dalam hidup mereka. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemerintah bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi yang belum berkesudahan. Di tengah-tengah segala upaya baik yang terus dilakukan. Biarlah Tuhan menyempurnakannya. Dan biarlah kami dalam segala peranan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, boleh melakukan apa yang paling bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tidak hanya hidup bagi diri kami sendiri. Kami tidak hanya hidup bagi komunitas kami sendiri, tapi kami boleh hidup bagi sesama anak bangsa di negeri Indonesia. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Gunung Sahari. Dalam setiap persiapan untuk merayakan Paskah, dalam setiap persiapan untuk program-program kerja, dalam setiap hal yang tengah dilakukan, biarlah Tuhan menyempurnakan karya dan karsa bagi setiap jemaat dan simpatisan di tempat ini. Biarlah di tengah-tengah pandemi Tuhan memampukan mereka untuk tetap merasakan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai macam hal yang tengah dilakukan dan akan dilakukan. Kiranya Tuhan Sang Kepala Gereja berkenan untuk menyempurnakannya. Kami berdoa untuk mereka yang tidak dalam kondisi fisik yang baik. Bagi mereka yang tengah bergumul melawan sakit penyakit mereka. Tuhan temani mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing. Di tengah-tengah berbagai macam hal yang tengah kami alami ya Tuhan, kami mau terus menyadari bahwa di tengah-tengah kekurangan, ketidakmampuan, ketidaklayakan, biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mampu mewujud nyatakan iman kami dalam keseharian kami, dan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami boleh kami teruskan dalam kehidupan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami.
Kami berdoa apapun masalah yang tengah kami hadapi, kami yakin Tuhan menolong dan menguatkan kami. Tuhan memampukan kami sehingga permasalahan sebesar apapun kami boleh menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami dalam setiap peranan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Berkati kami sehingga kami boleh terus Tuhan sempurnakan menjadi pasangan yang membawa berkat bagi pasangan hidup kami. Kami dimampukan untuk menjadi orang tua yang membawa teladan bagi anak-anak yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami terus belajar menjadi anak yang menghormati dan mengasihi orang tua kami. Dalam pekerjaan, pelayanan, keseharian kami Tuhan berkenan menyempurnakannya, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mempersembahkan syukur dengan mendasarkannya pada surat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Tuhan Yesus, berkati persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini, dan berkati para penata dan aktivis. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan, dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pegang teguh firman Tuhan dalam menghadapi hari esok. Dan percayalah bahwa Yesus Kristus senantiasa memimpin perjalanan kita menuju ke masa depan yang penuh harapan dan bahagia. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin urus hidup menderas agar jangan Kau sesat. Pegang tanganku erat.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. We satisfy your soul thirst